anak lebih rendah itu terjadi akibat gangguan pertumbuhan dalam 1.000 hari awal kehidupan. 1.000 hari awal kehidupan itu terbentang sejak uh, apa namanya seorang ibu itu mulai hamil ya sampai nanti anaknya itu lahir berusia 2 tahun. Nah itu uh, di total itu rentang waktunya adalah 1.000 hari awal kehidupan. Nah di tiap tahap itu kalau kekurangan apa namanya asupan gizi, kemudian beberapa faktor lain termasuk pola asuh, sanitasi yang tidak sehat, itu akan terjadi gangguan pertumbuhan anaknya. Jadi gangguan pertumbuhan pada anak itu tidak optimal. Nah, jadi walaupun prevalensi stunting pada anak balita menurun terus ya, kalau kita lihat dalam separuh dekade terakhir ini yaitu dari 2018 sampai 2022 ya, itu terjadi penurunan. Kita bisa lihat dari beberapa riset nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Tahun 2018 itu ada riset kesehatan dasar itu memotret hasil stunting itu 30,8%. Kemudian setahun kemudian yang dipotret oleh studi status gizi balita Indonesia itu turun menjadi 27,7 ya. Kemudian tahun 2020 karena pandeminya tidak dilakukan ya. Kemudian maksudnya pandemi awal yang begitu parah ya, di mana-mana lockdown dan di Indonesia PPKM itu tidak dilakukan, sehingga dilakukan lagi tahun 2021 itu SSGI ya, studi status gizi Indonesia, itu memotret angkanya turun lagi menjadi 24,4%. Dan terakhir ya 2022 melalui SSGI juga itu turun kembali menjadi 21,6%. Tapi kalau dibandingkan dengan standar WHO, prevalensi stunting kita itu masih tergolong pada public health significance high ya, artinya masalah kesehatan masyarakat yang tinggi. Kenapa? Karena masalah kesehatan masyarakat yang tinggi menurut WHO itu kalau stuntingnya itu ada di prevalensi 20 sampai 30%. Kita kan prevalensi terakhir walaupun sudah membaik 21,6 tapi kan masih di atas 20 ya. Jadi masih menjadi public health significance problem. Berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat potret dari prevalensi stunting pada anak balita menurut provinsi. Saya sajikan menurut provinsi supaya bisa dibandingkan ya. Di pertama ini kita lihat di Provinsi Jawa Bali. Ini provinsi yang paling padat penduduknya ya, lebih dari 50% penduduk Indonesia ada di sini. Kemudian juga dari status sosial ekonomi juga tinggi ya di sini. Segalanya serba tinggi. Kita lihat angka stuntingnya ternyata memang kalau dibandingkan dengan angka nasional atau Indonesia itu memang di bawah ya. Jadi ini baik ya posisinya. Kita lihat di bawah angka nasional atau Indonesia itu adalah Jawa Tengah ya. Di bawahnya lagi Jawa Barat, di bawahnya lagi ada Banten, kemudian ada Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, di bawahnya lagi, kemudian Jakarta, dan yang paling baik adalah di Bali ya. Jadi Bali sama Jakarta ini memang yang angka stuntingnya paling kecil ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat standarnya WHO, berarti yang sudah bukan menjadi masalah kesmas yang tinggi, tapi masih jadi masalah kesehatan masyarakat menengah ya. Itu uh, hanya ini ya, jadi Jawa Timur, Jogja, Jakarta, Bali ya. Sementara Banten, Jabar, Jateng ini masih masuk masalah kesehatan masyarakat yang tinggi menurut standar WHO. Berikutnya. Nah, berikutnya kita lihat ini di Provinsi Sumatera. Di Sumatera itu yang angka stuntingnya paling tinggi itu di Aceh ya.
Kemudian urutan kedua Sumatera Barat. Nah, dua provinsi ini di atas angka nasional 21,6. Nah, di bawah angka nasional itu ada Provinsi Sumatera Utara, kemudian di bawahnya Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, kemudian Jambi. Nah, ini kan di sini ada teman-teman gizi dari Jambi ya. Nah, posisinya Jambi termasuk baik ya. Ini termasuk sudah di bawah 20 ya, 20%, artinya kalau menurut standar WHO itu sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat yang tinggi, tapi menengah ya ini. Kemudian Riau, Kepulauan Riau, dan yang paling baik di Sumatera, di Provinsi Sumatera adalah Lampung ya, dengan prevalensi 15,2. Berikutnya, slide berikut. Nah, ini di Provinsi Kalimantan. Di Kalimantan itu ternyata semua provinsi di Kalimantan itu angka prevalensi stuntingnya di atas angka nasional semua. Ya. Yang paling tinggi adalah Kalimantan Barat 27,8. Urutan keduanya Kalimantan Tengah yang lebih rendah, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Ya. Padahal ini Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini termasuk provinsi kaya ya, tapi rupanya tidak menjamin juga bahwa provinsi kaya juga angka prevalensi stuntingnya rendah ya, karena stunting itu kan bukan hanya ditentukan oleh pola konsumsi makanan ya, tapi juga pola asuh, kemudian lingkungan, misalnya kondisi buruk kalau itu tidak diperbaiki, misalnya akses terhadap air bersih, air minum itu buruk, itu juga bisa mempengaruhi ya. Kita tahu bahwa stunting itu yang dipengaruhi oleh aspek kesehatan dan gizi itu 30%, 70%-nya itu non kesehatan. Jadi itu di sini pentingnya kita itu bersama-sama apa namanya memperbaikinya ya, bukan hanya orang kesehatan dan gizi saja. Slide berikut. Nah, ini juga kalau kita lihat di Sulawesi, hampir semua provinsi juga angka prevalensi stuntingnya di atas angka nasional, kecuali Sulawesi Utara ya, ini Manado ya, ini di bawah angka nasional ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi prevalensi stunting pada anak balitanya itu Sulawesi Barat, kemudian di bawahnya Sulawesi Tengah. Nah, ini teman-teman gizi Sulawesi Tengah ini juga perlu kerja keras di sini ya, karena provinsinya termasuk yang tinggi prevalensi stuntingnya. Teman-teman di Universitas Adulako ya. Slide berikut. Nah, ini untuk provinsi NTB, NTT, Maluku, dan Papua ya. Ini juga sama dengan Kalimantan ya. Semua provinsinya itu angka prevalensi stuntingnya di atas angka nasional ya. Paling tinggi yang tidak berubah ya, selama beberapa tahun tidak berubah, masih tetap stagnan, itu adalah NTT yang paling tinggi. Kemudian disusul Papua, NTB, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku ini sama, Maluku Utara dan Maluku. Berikutnya, slide berikut. Nah, ini kalau kita lihat UNICEF Conceptual Framework on the Determinant of Maternal and Child Nutrition. Jadi kalau kita lihat ini framework konsepnya UNICEF ya, tentang determinan gizi pada ibu dan anak ya, tahun 2020. Ini kita lihat yang kondisi kesehatan ibu dan anak itu dipengaruhi langsung oleh dua ya, oleh pola makan atau diet dan pola asuh ya. Nah, ini yang mempengaruhi langsung. Nah, ini yang kalau bisa ini yang bisa dikerjakan oleh teman-teman gizi ya, langsung dua hal ini. Walaupun dua hal ini tidak terlepas dari pengaruh ketersediaan makanan ya, kemudian
praktek-praktek baik ya, kemudian ada pelayanan kesehatan ya, yang di bawahnya lagi dipengaruhi oleh resource, terus norma-norma, ini budaya yang mempengaruhi, termasuk misalnya wilayah-wilayah provinsi tertentu masih lumayan tinggi pernikahan dininya, pernikahan pada remaja putri, yang masih remaja putri sudah terpaksa harus menikah, mempunyai anak. Ini juga termasuk norma di sini, yang ini juga susah untuk maksudnya membutuhkan waktu yang lama ya untuk mengubahnya. Tapi paling tidak yang bisa diubah langsung itu adalah pola makan dan pola asuh ini ya. Berikutnya. Nah, jadi ini stunting dan pola makan yang tidak baik ya. Jadi penyebab langsung stunting pada anak ya, menurut konseptual framework tadi, itu adalah pola makan tidak baik, karena karena kekurangan pangan, bisa juga kombinasi dengan praktek pemberian makanan dan praktek pola makan yang tidak adekuat atau tidak cukup, tidak memadai. Selain tentu saja pola asuh yang tidak baik ya. Ini berikutnya. Nah, ini kalau kita cermati dari 3 riset nasional terakhir sebelum 2022 ya, 2022 kan baru dikeluarkan, baru di launching. Nah, kita lihat, kita cermati dari hasil Riskesdas 2018, SSGBI 2019, dan SSGI 2021. Ini kita lihat ya. Kita lihat, ini kan kita potret dari 1000 hari pertama kehidupan itu, kita potret saja, kita potong dari sejak anak itu lahir ya. Jadi begitu lahir, ini baru lahir, itu sudah angka stuntingnya udah tinggi ya. Udah di atas 20% ini. Ini waktu Riskesdas itu 22,6. Kemudian turun memang pada saat SGBI ya, itu turun ya. Tapi masih termasuk tinggi juga ini. Karena masih mendekati angka 20% ya. Jadi pada saat baru lahir sendiri itu sebetulnya anaknya sudah stunting. Kemudian di usia 0 sampai 5 bulan ya, ini juga tinggi ya. Waktu Riskesdas itu tinggi. Tapi ternyata dalam 2 tahun berikutnya itu ada penurunan, walaupun ada kenaikan lagi ya. Tapi secara umum itu usia 0 sampai 5 bulan ini itu angka stuntingnya lebih rendah dibanding bayi baru lahir. Ini apa? Karena terselamatkan, terproteksi oleh pemberian air susu ibu. Nah, ini pentingnya pemberian air susu ibu itu ya. Pemberian air susu ibu itu bisa menurunkan angka stunting. Jadi ini yang PR besar juga, karena pemberian air susu ibu eksklusif atau ASI eksklusif kita itu masih tergolong rendah. Itu yang perlu juga ditingkatkan supaya bisa ada kontribusi juga menurunkan ini ya di usia ini. Nah, kemudian masuk ke usia 6 sampai 11 bulan. Ini usia MPASI ya, masa pemberian makanan pendamping ASI. Nah, kita lihat sini mulai melonjak lagi ya. Jadi ternyata begitu anak lepas dari pemberian air susu ibu itu tidak mendapat makanan yang baik secara gizi ya. Kemudian melonjak lagi nih setelah usia di atas 1 tahun ya, antara 12 sampai 23 tahun. Ini yang paling tinggi ya. Di sini PR besar ya, karena begitu anak diperkenalkan dengan makanan keluarga ya, dia itu tidak mendapat makanan keluarga yang tepat untuk usianya. Mestinya makanan yang tepat itu adalah makanan yang padat gizi. Nanti akan diuraikan berikutnya. Nah, kemudian di usia 24 sampai 35 bulan ini juga masih tinggi ya. Ini juga masih tinggi. Jadi memang pemberian makanan pada anak ini PR besar ini ya untuk teman-teman gizi. Berikutnya, slide berikut. Nah, ini yang akan saya garis bawahi ya. Jadi pentingnya makanan pendamping ASI dengan kepadatan zat gizi tinggi. Kenapa
Kenapa begitu? Karena kita lihat fisiologis dari anak sendiri ya. Jadi agar terhindar dari gangguan pertumbuhan dalam periode penting tadi ya, periode yang paling paling kritis ya dalam peralihan itu, yaitu dari 6 sampai 24 bulan, itu anak perlu diperkenalkan dengan MPASI yang harus sering diberikan mulai umur 6 bulan karena fisiologisnya kapasitas lambungnya itu terbatas. Hanya dapat mengkonsumsi makanan dalam jumlah kecil atau sedikit. Nah, sementara anak-anak usia ini sedang dalam tahap tumbuh kembang pesat dengan kebutuhan zat gizi per satuan berat badan yang sangat tinggi. Nah, jadi ini harus disiasati, jangan sampai diberikan makanan yang apalagi yang empty kalori atau kalori kosong, yaitu yang hanya yang manis-manis saja ya, yang banyak kalori aja, tapi kalau zat gizi yang lainnya itu sedikit ya. Seperti makanan jajanan yang banyak dibeli di pasaran itu kebanyakan seperti itu polanya ya. Jadi tidak padat gizi. Nah, yang padat gizi itu ya, itu umumnya adalah ternyata itu adalah nanti di berikutnya. Itu adalah makanan hewani. Oleh sebab itu, makanan harus memiliki kepadatan zat gizi yang tinggi. Artinya jumlah masing-masing zat gizi per 100 kilokalori makanan itu tinggi. Ya. Berikutnya. Nah ini sayangnya dalam praktek yang tadi itu ya, yang tadi kan kita analisis dari hasil 3 riset nasional itu ternyata kan di situ banyak angka stuntingnya. Jadi di situ praktek makan yang baik itu seperti tidak terjadi pada pola makan ini, yaitu kemungkinan adalah tidak cukup beragam ya. Jadi makanannya monoton, dan makanan monoton itu juga terdiri dari makanan yang tidak padat gizi ya. Dan kekurangan satu atau lebih zat gizi mikroesensial. Biasanya kalau yang tidak padat gizi itu zat gizi mikroesensialnya seperti zat besi, zinc, kalsium, vitamin B12, folat itu biasanya vitamin A itu biasanya kurang ya. Berikutnya. Nah, ini peran zat gizi prioritas dalam pangan bermutu tinggi untuk mencegah stunting. Kita akan menyoroti terutama adalah peran protein dan zat gizi mikro prioritas. Berikutnya. Nah, ini yang dimaksud protein dan zat gizi mikro prioritas, karena ini jadi acuan ya, karena biasanya kayak vitamin B12 ini kan hanya ada pada pangan hewani, kekecualian ya, beberapa pangan yang non hewani kayak tempe itu mengandung B12 karena tempe itu dibantu produksi vitamin A-nya kalau pada saat prosesnya itu kan setelah masuk kapang yang bisa memproduksi vitamin B12, dan diolahnya juga tidak terlalu steril ya, tapi tetap dalam suasana yang higienis ya. Itu menghasilkan vitamin B12 menurut penelitian terutama di Indonesia ya. Berikutnya. Nah, ini hasil dari tim riset Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kebetulan Persatuan Ahli Gizi itu ikut dalam penelitian survei gizi Asia Tenggara ya, yang survei multisenter 4 negara. Sinat yang pertama itu ya. Kalau sinat kedua itu yang ikut terlibat dari gizi mitra gizi di Indonesia itu adalah dari FKUI ya. Sementara dari dokter spesialis anak di FKUI. Nah, sementara pada saat sinat yang pertama ini Persagi yang terlibat. Nah, pada saat Persagi terlibat itu ya, penelitiannya menunjukkan bahwa anak Indonesia usia 6 sampai 59 tahun bulan, ini bulan bukan tahun sekarang. Ini atau balita ya, anak Indonesia balita yang severe stunting atau sangat stunting itu ternyata memiliki rata-rata konsentrasi hemoglobin yang jauh lebih rendah daripada yang stunting.
Nah, yang stunting juga jauh lebih rendah lagi dibanding yang tinggi badannya normal ya. Ini hasil dari penelitian SINAT ya. Slide berikut. Nah, ini juga ada penelitian efek konsentrasi hemoglobin terhadap tumbuh kembang anak balita. Jadi ini merupakan systematic review dan meta-analisis ya terhadap ada 56 studi intervensi. Ini banyak ya, 56 studi intervensi, di mana intervensinya itu adalah berupa pemberian zat besi, kemudian ada juga 20 studi observasi juga sama ya. Nah, ini zat besi yang diberikan itu mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara efek intervensi suplementasi zat besi pada HB dan efeknya terhadap perkembangan motorik dan mental. Untuk setiap peningkatan satu standar deviasi pada HB, ya, skor motorik dan skor mental tuh meningkat masing-masing 0,28 standar deviasi dan 0,24 standar deviasi. Jadi kalau yang tadi kan ya stunting itu kan minus 2 standar deviasi, dengan meningkatnya 0,28 itu kan ada perbaikan berarti ya. Dan HB itu ada kaitannya juga dengan stunting tadi kan. Berikutnya. Nah, ini efek pemberian pangan hewani. Nah, pangan hewani itu salah satu dari functional food ya, pangan fungsional ya, karena di samping memiliki peran maksudnya zat-zat yang ada pada pangan hewani itu di samping mempunyai peran sebagai zat gizi juga ada fungsi lain ya yang bisa mempengaruhi diantaranya adalah tumbuh kembang anak ini ya. Nah ini juga ada systematic review dari Cochrane database ya. Ini juga salah satu database yang yang kuat ya untuk penelitian ya, buktinya kuat. Ini ada 6 studi yang mencakup ada 3.036 anak usia balita juga ya, tapi dimulai dari 5 bulan ya. Itu menunjukkan pada anak yang mengkonsumsi pangan hewani, tinggi atau panjang badannya, tinggi badan ini artinya yang anak-anak yang sudah bisa diukur tingginya ya. Yang panjang badan ini ya yang belum bisa diukur tingginya ya. Itu jadi tinggi atau panjang badannya itu menurut tinggi badan atau panjang badan menurut umurnya ini kan indikator untuk mengukur stunting ya, tinggi badan atau panjang badan menurut umur itu meningkat signifikan. Ini ada dari 3 studi ya. Jadi dari 6 studi ini 3 studi yang mencakup 592 anak ini menunjukkan bukti seperti ini ya, bukti yang signifikan. Nah, kemudian pada bayi yang mengkonsumsi pola makan berbasis daging, ini juga panjang badan menurut umurnya meningkat signifikan. Nah, yang jadi catatan di sini, sedangkan pada bayi yang mengkonsumsi pola makan berbasis susu, panjang badan menurut umurnya ternyata menurun signifikan. Nah, ini berarti bahwa kita harus cermati, ya. Ini memang dari satu studi, hanya cuma 64 anak. Ini berarti harus dikonfirmasi dengan studi yang lebih besar, karena ini bukti ini hanya didasarkan pada satu studi ditemukan seperti ini. Jadi kurang cukup ya studinya. Tapi bisa juga secara rasional bisa juga diasumsikan bahwa biasanya anak mengkonsumsi susu itu kan dalam bentuk cairan ya, dalam bentuk cairan jadi tidak padat ya. Lain hal kalau susunya ini berupa susu yang sudah diolah ya, misalnya menjadi keju. Nah, itu akan lebih tinggi kepadatan zat gizinya ya. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, itu yang nantinya yang perlu didorong ya oleh teman-teman gizi sekalian. Slide berikut. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti dari satu ya Flaminia Ortenzi itu dari Global Health Study ya dari University of Geneva ya Swiss. Satu lagi dari GAIN ya dari GAIN atau Global Alliance for Improved Nutrition ya itu dari Amerika Serikat ya. Dua peneliti ini melakukan formulasi, melakukan modeling ya itu untuk anak
6 sampai 23 bulan, ini kan periode kritis tadi ya. Kalau kita lihat stunting itu mulai menanjak itu di sini ya. Itu dia mengambil 6 zat gizi mikro prioritas yang paling penting dan banyak kurang ya. Itu adalah vitamin B12, vitamin A, folat, zinc, zat besi, kalsium. Nah, ini setelah dihitung-hitung ya, kemudian dilihat ini ada nilai agregat itu adalah nilai zat gizi mikro, 2 zat gizi mikro lebih ya, jadi sekitar 50% dari 6 ini itu nilainya bagaimana ya agregatnya. Nah, kemudian ini persatuan atau individualnya ya, persatuannya. Nah, kalau kita lihat ternyata pangan hewani itu memang mendominasi ya. Pangan hewani itu kita lihat di sini secara agregat zat gizi mikronya itu hati ayam atau hati sapi itu amat tinggi ya. Kerang itu amat tinggi, telur ayam amat tinggi, ikan segar amat tinggi. Ini udang dan sejenisnya amat tinggi. Daging sapi itu di bawahnya ya, tinggi saja ya. Jadi tidak amat tinggi. Keju itu tinggi, yogurt tinggi, susu sapi tinggi. Ayam itu rendah ternyata dari segi. Jadi ini juga perlu dicermati ya, ternyata pemberian ayam itu masih kurang baik dibandingkan sumber protein yang ini ya, pangan sumber protein yang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat vitamin B12 itu rata-rata amat tinggi ya, kecuali ayam. Ayam ini vitamin B12-nya sedang. Nah, untuk vitamin A kita lihat nih, hati, kerang, telur ayam tuh amat tinggi. Nah, ikan segar, udang, daging sapi itu rendah vitamin A-nya. Keju itu amat tinggi, yogurt tinggi, susu sapi tinggi, ayam itu rendah vitamin A-nya. Nah, kalau kita lihat sini folat ya. Nah, kalau kita lihat sini hati ayam atau sapi itu ternyata hampir amat tinggi semua. Dia cuma rendah itu kalsium ya. Jadi sebetulnya ini kearifan lokal nenek moyang kita dulu, nenek-nenek apa ibu kita, nenek kita kan sering memberikan anak itu adalah makanan lumat dengan hati ayam atau sapi ya, di apa namanya dilumatkan dengan sayuran ya, atau dengan buah yang lembut juga. Nah, itu ternyata memang menurut penelitiannya memang kepadatan zat gizi mikro prioritas itu memang amat tinggi ya hati ayam sapi ini. Jadi ini amat baik ini sebetulnya buat anak, buat MPASI anak-anak ya. Ya. Jadi ini tinggal nanti karena makanan itu harus beragam, karena saling melengkapi, pasti ada kelemahan dari satu makan. Itu bisa saling melengkapi, yang rendah di satu itu harus dilengkapi dengan yang tinggi di yang lain gitu ya. Berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat pangan nabati itu ternyata yang bagus itu hanya sayuran berdaun hijau tua ya. Sayuran berdaun hijau tua itu secara agregat kepadatan zat gizi mikroprioritasnya itu tinggi ya. Itu karena vitamin A-nya itu amat tinggi, folatnya tinggi, kalsiumnya tinggi ya, untuk sayuran berdaun hijau tua. Kalau yang lainnya rendah ya. Nah, kalau yang lain seperti legum ini kan sebetulnya termasuk kedelai ya, itu bahan dasarnya tempe ya. Nah, itu kalau dalam bentuk kacang-kacangan yang belum dibuat tempe itu memang rendah. Nah, hortensi dan bill ini memang tidak apa namanya memasukkan tempe di sini karena kan tidak ada database-nya dia. Saya yakin kalau tempe dimasukkan ini akan beda apa namanya nilai kepadatan zat gizi mikronya ya untuk tempe. Karena ini kan baru legum dalam bentuk apa namanya kacang-kacangan yang belum diolah, belum difermentasi lagi. Fermentasi juga meningkatkan nilai gizi. Biji-bijian, buah, ini semuanya rendah ya secara agregat. Walaupun beberapa secara individual beberapa zat gizi ada yang tinggi ya, seperti legum ini untuk folatnya itu amat tinggi ya. Biji-bijian ini untuk folatnya tinggi, untuk zincnya tinggi. Buah dan sayuran kayak vitamin A itu vitamin A-nya tinggi, amat tinggi, yang lainnya rendah. Nah, produk serealia utuh ini kayak gandum gitu ya. Itu kayak sekarang banyak produk-produk kayak roti gandum utuh itu folatnya amat tinggi, yang lainnya rendah. Berikutnya. Nah, ini peran pangan hewani untuk mencegah stunting. Ya. Nah, ini ya pangan hewani untuk telur, ikan, daging, dan susu ya.
kecuali yang tadi itu ya, ayam ya, adalah sumber terbaik asam amino esensial yang diperlukan untuk mengaktifkan mTORC1 ya. mTORC1 ini yang mengatur pertumbuhan pada bagian tulang tempat pertumbuhan itu terjadi. Nah, ini menurut Richard Semba, ini dari Amerika ya, penelitiannya dipublikasi di American Journal of Clinical Nutrition 2016 ya. Nah, ini juga yang selalu ditekankan ya, termasuk juga oleh dokter spesialis anak ya, bahwa kenapa pangan hewani itu baik, karena sumber asam amino esensialnya itu tinggi, yang diperlukan untuk mengaktifasi ini mTORC1. Nah, pangan hewani juga padat dalam berbagai zat gizi mikro yang terkait dengan tumbuh kembang kognitif ya. Itu tadi kan ada zat besi, vitamin B12, dan satu lagi yang memang tidak masuk di benchmark untuk zat gizi mikro prioritas ya, tapi ini kolin ini juga penting ya. Nah, ini biasanya semua pangan hewani itu mengandung kolin, tapi yang paling tinggi kolin itu terdapat pada telur ya. Telur itu, satu butir telur itu bisa mencukupi 98% kebutuhan kolin untuk anak baduta ya, 6 sampai 23 bulan. Ini kolin ini paling tinggi terdapat pada telur ayam. Telur maksudnya. Lihat berikut. Nah, ini tadi ya, ini sudah dikemukakan ya, hanya ingin ditekankan lagi bahwa ini salah satu penelitian besar yang membuktikan bahwa pemberian pangan hewani itu punya efek positif atau efek yang signifikan pada tumbuh kembang anak balita. Berikutnya. Nah, ini studi intervensi pemberian sebutir telur per hari selama 6 bulan. Ini sebutir telurnya. Tapi konsisten, teratur maksudnya. Diberikan selama 6 bulan ini pada studi kohort ya. Pada anak usia 6 sampai 9 bulan itu dapat meningkatkan skor Z panjang badan menurut umur sebesar 0,63 standar deviasi. Yang berarti menurunkan prevalensi stunting sampai hampir 50%. Luar biasa kan ini. Nah, ini juga saya menulis ini juga di buku yang buku yang saya tulis bersama rekan dari dosen di Universitas Padjadjaran Unpad ya, Dr. Mahani ya, berdua kami menulis. Nah, ini tentang telur dalam 1000 hari awal kehidupan ya. Nah, ini telur itu ternyata menurut penelitian luar biasa ya. Karena itu tadi ya, kolinnya aja punya kontribusi 98% ya pada anak baduta kebutuhannya. Berikutnya. Kesimpulan. Ya. Jadi pangan hewani itu terutama hati ayam atau sapi, kerang, telur ayam, ikan segar, daging, dan susu sapi itu merupakan sumber terbaik asam amino esensial dengan kepadatan zat gizi mikro prioritas untuk anak usia 6 sampai 23 bulan, yaitu usia kritis untuk mengalami stunting itu amat tinggi ya. Jadi kepadatan zat gizi mikro prioritas itu amat tinggi. Kemudian yang kedua, konsumsi pangan hewani pada anak usia balita 5 bulan sampai 50 bulan itu dapat meningkatkan signifikan tinggi panjang badan menurut umur. Kemudian konsumsi sebutir telur per hari selama 6 bulan pada anak usia 6 sampai 9 bulan itu dapat meningkatkan skor Z panjang badan menurut umur sebesar 0,63 standar deviasi dan menurunkan prevalensi stunting sebesar 67%. Nah, inilah telur itu juga bisa jadi bisa berfungsi sebagai pangan fungsional di situ ya, karena bukan hanya zat-zat gizinya juga, dia juga punya fungsi lain ya yang bisa meningkatkan punya pengaruh buat tumbuh kembang anak ya. Begitu juga sebetulnya pada ikan itu omega 3-nya yang tinggi ya. Walaupun di telur juga ada, tapi di ikan, terutama ikan di laut dalam, yang dari laut dalam, atau ikan yang
ikan yang diternak atau ikan air tawar tapi dapat pakan pelet atau makanannya itu mengandung omega 3 rantai pendek yang tinggi, itu juga bisa menghasilkan ikan dengan kandungan omega 3 yang tinggi juga ya. Nah, ini itu mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan bisa pada sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nurfi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kalau gitu mungkin langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau juga dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sudah ada yang raise hand. Ini ada dari Kak S3 UNS Dipo. Halo Kak, mungkin bisa on cam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Ya, apa kabar Pak Nurfi? baik. Ya, Alhamdulillah sehat nih, Mas Dipo juga. iya, alhamdulillah sehat Pak. Lagi Ini nyoba S3. ya, terima kasih kepada panitia, juga terima kasih kepada Pak Nurfi sebagai narasumber untuk webinar dan audiensi Hari Gizi Nasional ke-63. Izin bertanya Pak. Nah, sekarang ini kan anak-anak sekarang ini kan anak-anak balita maupun remaja ini kan sulit sekali Pak ya untuk makan makanan protein hewani nih Pak ya. Nah, mungkin ada kiat khusus Pak untuk memodifikasi Pak, jadi makanan-makanan yang memang kadang-kadang, apalagi kalau sekarang kalau anak SD sekarang Pak ya, sekarang tuh sudah sudah melihat bahwa badan yang kurus itu lebih menarik dibandingkan dengan badan yang sehat itu loh kadang-kadang anak SD. Apalagi sekarang kalau saya lihat di SD sekarang sudah terbiasa membuli, oh badannya gemukan nih, badannya kurus nih. Nah, dan pada akhirnya itu membuat stigma sendiri terhadap diri sendiri, terhadap self esteem mereka itu terkait, saya nggak mau makan banyak lah, apalagi saya nggak mau makan makanan protein hewani, nanti yang ada nanti berat badan saya bertambah. Nah, itu bagaimana Pak cara menanggulanginya Pak? Apakah kita melakukan modifikasi makanan atau mungkin Pak Nurfi punya kiat sendiri Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ya. Iya Bapak, boleh langsung dijawab. Baik. Betul sekali Mas Dipo. Jadi sebetulnya ada dua juga. Ada juga yang saya amati sekarang itu yang seperti itu juga ada. Tapi ada juga sekarang mulai banyak itu yang anak-anak juga yang kegemukan juga ya. Kegemukan juga ada di satu pihak karena bapak ibunya itu begitu memanjakan mengenai makanan, dan jadi mau minta apa aja diberikan ya. Terutama kalau saya lihat saya lagi ada di kafe gitu ya, saya lihat mereka membawa anaknya, kemudian masuk, anaknya minta apa saja langsung diberikan ya. Nah, itu sebetulnya PR besarnya sebetulnya adalah harusnya itu dari orang tua ya. Nah, jadi orang tuanya ini peran besarnya itu, makanya kan kalau menurut konseptual frameworknya UNICEF itu kan itu sejajar peran antara pola makan dan pola asuh ya. Pola asuh di sini adalah orang tua atau orang yang paling dekat pengaruhnya terhadap pemberian makanan ke anak ya. Nah, itu yang harus diintervensi ya. Jadi orang tuanya itu misalnya nah kalau misal orang tuanya tidak tahu, berarti harus ada akses dari orang yang mengerti gizi atau ahli gizi atau teman-teman gizi kita itu, bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua itu, karena orang tua itulah yang punya akses langsung mempengaruhi anak-anaknya, kecuali setelah anak-anak itu remaja, mereka itu sudah lepas ya dari, maksudnya sudah lepas dari pengaruh orang tua. Nah, itu bisa kita pengaruhi langsung ya, tapi sepanjang masih begitu kuat
pengaruh dari orang tuanya harus diintervensi. Nah, orang tua mestinya harusnya memberi yang paling tepat adalah memberikan keteladanan dari rumah, misalnya dari rumah pada saat makan bersama, ya itu harus udah mulai diberikan pendidikan gizi, ya misalnya makanan yang sehat itu seperti apa sih sebetulnya, terus juga diperkenalkan oleh orang tuanya, ya, oleh kakaknya misalnya kok ada itu, dengan cara jangan hanya ngomong tapi juga mengkonsumsi, ya mencontohkan gitu, itu yang paling tepat. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan hal yang seperti itu, ya. Jadi pengaruh lingkungan keluarga itu punya pengaruh besar, ya, dalam memperbaiki status gizi anak. Itu mungkin dari saya. Makasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Nurfi. Ya. Pak Riko, apakah jawaban dari Pak Nurfi bisa menjawab? Baik. Terima kasih Pak Nurfi atas jawabannya. Terima kasih. Ya, makasih sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan lewat kolom chat Zoom. Ya, baik, Kak Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Sebelumnya, selamat pagi Bapak. Saya Nadia Zatulfitri. Ya, dari Ilmagi izin bertanya Bapak terkait dengan pangan hewani dan juga nabati. Tadi kita semua melihat bahwa perbandingannya juga cukup jauh begitu Pak. Maksudnya dalam artian nilai gizinya gitu lebih baik dari yang hewani daripada yang nabati begitu Pak. Namun untuk kondisi di Indonesia sendiri ini kan Bapak untuk pangan hewani ini kan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan yang nabati seperti itu. Sedangkan ketika kita melihat data dari prevalensi stunting sendiri, wilayah-wilayah yang memang prevalensinya tinggi ini bisa dilihat bahwa ini wilayah-wilayah yang mungkin memiliki ekonomi yang rendah gitu. Bahkan ketika mungkin beberapa dari kami melaksanakan pengabdian masyarakat terkait mungkin stunting atau yang kesehatan lainnya, itu juga mayoritas sasarannya adalah masyarakat dengan ekonomi yang dikatakan rendah seperti itu. Nah, lalu mungkin kalau misalnya yang saya tanyakan, bagaimana mungkin dari Bapak mungkin strategi yang bisa kami terutama dari mahasiswa jalankan untuk mengoptimalkan begitu Pak, mengoptimalkan masyarakat ini untuk bisa memenuhi asupan, kemudian untuk mencegah dari prevalensi stunting sendiri seperti itu. Karena bisa dilihat ini bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ini kan memiliki ekonomi yang rendah atau menengah juga begitu Pak. Jadi untuk mencukupi atau membeli dari pangan hewani ini juga akan kesulitan. Mungkin ini yang kami temukan juga di masyarakat Pak. Gitu. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa kalau misalnya, mohon maaf ya Pak, kalau misalnya kami memiliki uang pasti akan kami penuhi gitu untuk pangan anak sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi sehari-hari asupan sehari-hari aja mungkin dari sebagian mereka kurang mampu begitu Pak. Mungkin ada strategi atau trik yang mudah atau yang bisa kami jalankan yang mungkin bisa diterapkan begitu Pak secara rasional di kehidupan masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Ya, betul sekali ya. Memang secara umum ya pangan hewani itu memang lebih mahal dibandingkan dengan pangan nabati ya. Walaupun ada pangan nabati yang satu ya, tadi pangan hewani secara umum lebih baik kualitas dan mutu gizinya dibanding pangan nabati. Kemudian umumnya yang kedua, pangan hewani lebih mahal dibanding pangan nabati. Tapi ada kecualian seperti misalnya yang tadi saya sebut tempe ya. Tempe itu kan pangan nabati ya. Tapi karena tadi memang nggak masuk di situ karena memang nggak masuk item yang dianalisis. Nah, tempe itu
melalui proses fermentasi itu jadi ada penguraian zat gizi, ada yang menjadi meningkat ya daya cernanya, terus juga kualitas protein juga meningkat. Itu apa namanya, kalau kita lihat dari skor asam amino ya, PDA, PD apa PDC AAS ya, itu salah satu salah satu cara untuk menilai kualitas protein. Itu ternyata kedelai itu kualitas protein itu mendekati dari protein hewani ya. Kalau diolah lagi menjadi tempe itu pasti akan meningkat lagi. Kemudian juga terproduksi juga vitamin B12 di situ tempe. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif tempe itu. Terus yang kedua, kalau diupayakan tetap bisa memberikan sumber pangan hewani, ya, pangan hewani atau sumber protein hewani. Ya. Nah, pangan hewani ini kalau kita banding-bandingkan lagi, itu yang paling murah itu sebetulnya adalah hati ayam, ya. Hati ayam atau hati sapi itu kan murah sebetulnya. Itu masih bisa dijangkau. Terus telur dan ikan segar ini tergantung dari wilayahnya. Jadi kalau wilayah-wilayah penghasil ikan itu kan biasanya murah ya untuk ikan. Masalahnya sekarang yang perlu diedukasi itu adalah biasanya itu ikan-ikannya lebih banyak dijual ya kan daripada dikonsumsi. Nah, tinggal betul edukasinya di situ. Jadi dijual boleh aja, tapi juga maksudnya yang dikonsumsi juga mestinya jangan terlalu sedikit ya, terutama diupayakan untuk kalau punya anak tadi itu ya, anak baduta itu mereka diutamakan mendapat ya untuk wilayah-wilayah penghasil ikan. Nah itu ya. Jadi jangan semuanya dijual ikannya. Terus juga yang telur ya. Telur juga ini memang relatif mahal, tapi bisa juga kan dibudidaya beternak kan, ternak ayam ya, itu juga salah satu edukasi bagaimana caranya untuk wilayah-wilayah atau keluarga-keluarga yang bisa memelihara ayam petelur. Nah itu diupayakan. Nah ini juga tugas teman-teman gizi dan masyarakat di sekitar ya untuk bisa mengedukasi untuk wilayah-wilayah yang tadi itu ya, yang prevalensi stuntingnya tinggi, tapi di wilayah itu punya potensi pangan yang tadi itu misalnya penghasil ikan atau juga mempunyai potensi untuk bisa beternak ayam penghasil telur. Nah itu diupayakan ke sana supaya nanti hasilnya bisa langsung dirasakan ya untuk anak-anak mereka ya. Di samping kalau kelebihannya baru dijual ya, jangan semuanya dijual. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Nurfi. Kepada Kak Nadia, apakah Anda bisa menjawab? Ya sudah, terima kasih banyak Bapak. Mungkin ini bisa menjadi gambaran terutama untuk teman-teman mahasiswa gizi dari seluruh Indonesia, maupun di sini juga kami dari berbagai universitas, jadi ini bisa jadi acuan kami juga, gambaran ketika melakukan pengabdian di tengah masyarakat yang mungkin prevalensi stuntingnya tinggi. Gitu. Betul. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, makasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Nadia, dan terima kasih juga atas Pak Nurfi yang telah menjawab. Mohon maaf teman-teman, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi pada pemateri pertama ini kami cukupkan. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Nurfi atas... Sama-sama, makasih. Ya, terima kasih banyak atas pemberian materi yang luar biasa, karena itu membuat kita semakin sadar tentang pentingnya protein hewani untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Baik, karena sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab sudah selesai, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini, yaitu stunting. Stunting merupakan tinggi anak lebih rendah dari tinggi rata-rata anak bergizi baik
pada umur dan gender yang sama, yang terjadi akibat gangguan pertumbuhan dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, prevalensi stunting pada anak balita terus menurun. Terakhir di tahun 2022 masih di 21,6%, akan tetapi menurut WHO prevalensi tersebut masih tergolong masalah kesehatan masyarakat yang tinggi. Nah, stunting ini juga tidak hanya disebabkan oleh konsumsi makanan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pola asuh dan ketersediaan air bersih. Maka dari itu, provinsi-provinsi di Indonesia memiliki prevalensi yang berbeda. Nah, pemberian ASI dan MPASI juga penurunan angka stunting. Lalu bagaimana cara memberi MPASI yang tepat? Yaitu dengan frekuensi makan yang sering, mulai umur 6 bulan dengan kebatasan gizi tinggi. Nah, peran protein dan zat gizi mikroprioritas seperti protein, vitamin A, vitamin B12, folat, zinc, zat besi, dan kalsium. Hasil SINATS tim riset Persagi menunjukkan bahwa anak Indonesia usia 6-59 bulan yang sangat stunting memiliki rata-rata konsentrasi hemoglobin yang jauh lebih rendah daripada yang stunting, dan yang stunting juga lebih rendah lagi daripada yang normal. Kemudian pangan hewani terhadap pertumbuhan juga seperti telur, ikan, daging, dan susu merupakan sumber terbaik asam amino esensial yang nantinya mengatur pertumbuhan pada bagian tulang. Lalu bagaimana sih efek pemberian pangan hewani terhadap tumbuh kembang anak balita? Yaitu ditunjukkan oleh 3 studi di mana anak yang mengonsumsi pangan hewani, tinggi atau panjang badan menurut umurnya meningkat secara signifikan. Kemudian ada 1 studi pada bayi pengonsumsi pola makan berbasis daging, panjang badan menurut umurnya juga meningkat secara signifikan. Sekian kesimpulan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nurfi atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Kepada Pak Nurfi dimohon untuk tetap berada di room Zoom ini, dikarenakan setelah ini akan ada sesi pemberian sertifikat dan dokumentasi. Kepada Kak Fani, selaku Ketua Panitia, dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada Pak Nurfi, selaku narasumber pertama kita, dan kepada